kene saiki lah. Selamatkan Anak Indonesia, sumber media Indonesia, 9 Januari 2023. Seorang anak perempuan berinisial M berusia 6 tahun belum lama ini menjadi korban penculikan. Polisi berhasil menangkap pelaku pada 2 Januari 2023 lalu di kawasan Ciledug, Tangerang. Pelaku yang telah membawa lari korban sejak Desember lalu merupakan seorang pemulung dan kenal dengan keluarga korban yang tinggal di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Selama diculik, M mengalami tindak kekerasan fisik dan dijadikan pengemis. Kita tentu sangat mengapresiasi langkah polisi yang dengan cepat mengungkap kasus ini. Namun mereka kiranya perlu mendalami lebih jauh lagi, karena bisa jadi M bukan satu-satunya korban yang pernah dibawa lari pelaku. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021, terdapat 2.982 pengaduan kasus kekerasan terhadap. Dari jumlah itu, jumlah paling banyak ialah kasus kejahatan seksual terhadap anak, yakni 859 kasus. Kasus pornografi anak dan kejahatan cyber sebanyak 345. Kasus eksploitasi anak secara ekonomi dan atau seksual 147. Serta korban kejahatan lainnya termasuk penculikan dan penjualan anak. Data ini menunjukkan anak-anak rentan menjadi korban kejahatan, baik oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Ini tentunya harus jadi perhatian serius bagi kita semua. Apalagi perlindungan terhadap anak telah diamanatkan dalam undang-undang melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang KPA. Namun, aturan ini tidak akan berarti apa-apa tanpa kepedulian dan implementasi yang nyata. Seluruh pihak, baik orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah, termasuk aparat penegak hukum, harus bersama-sama memastikan secara serius upaya perlindungan terhadap anak. Orang tua sebagai lingkungan terdekat tentunya berperan paling penting untuk memberi pemahaman kepada putra-putri mereka tentang potensi kejahatan yang mungkin mereka alami. Anak, terutama yang berusia balita, tentu masih lugu dan belum mengerti kejahatan yang mengintai di sekitarnya, termasuk dari orang yang dekat dan mereka kenal, seperti yang dialami M. Biasakan untuk meminta izin ketika hendak bermain atau pergi keluar rumah. Orang tua harus lebih hati-hati memperhatikan keamanan dan situasi di sekitar rumah. Jika memungkinkan, dampingi anak-anak jika sedang bermain di luar rumah, terutama usia balita. Selain melindungi mereka dari tindak kejahatan, hal ini juga dapat mengurangi risiko bahaya lainnya seperti kecelakaan. Sudah banyak kasus anak-anak yang tenggelam atau terseret arus ketika bermain, lantaran tidak didampingi orang dewasa. Masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal juga harus saling mengawasi putra-putri mereka dalam beraktivitas. Selain untuk menghindari ancaman kejahatan dari orang yang tidak dikenal,
emosional, langkah ini juga dapat mencegah anak-anak melakukan kekerasan sesama mereka. Intinya, pengawasan, perlindungan, dan pencegahan penting dilakukan untuk menghindari anak-anak dari berbagai bentuk kejahatan. Langkah lainnya yang tidak kalah krusial ialah memulihkan kondisi fisik ataupun psikis korban yang sudah terlanjur menjadi korban kejahatan atau kekerasan. Memulihkan trauma yang mereka alami penting agar anak bisa kembali beraktivitas seperti semula. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita jaga. Dalam diri mereka melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Mereka juga ialah aset masa depan, tidak hanya bagi keluarga, tapi juga bangsa ini. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita semua untuk melindungi mereka. Mari lindungi anak-anak dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan. Selamatkan anak Indonesia.